Selamat pagi anak-anak, Om Swastiastu. Sebelum pembelajaran kita mulai hari ini, kita awali dengan doa. Silahkan untuk ketua kelas memimpin doa hari ini. Baik, terima kasih untuk Dinda, ketua kelas, sudah memimpin doa hari ini. Eh, Baik, sebelum pembelajaran Ibu mulai, apakah kalian semua sehat? Ya, terima kasih. Bagaimana pembersihan pagi ini? Ya, lancar. Adakah yang tidak mau membuang sampah ke TPA? Wadah, kenapa? Oh, datang kesiangan. Oh iya, besok datang lebih pagi anak ya. Nah, anak-anak, untuk pertemuan kali ini, Ibu akan lanjut ke materi tentang eh, sejarah. Tapi sebelumnya, Ibu ingin bertanya, apakah kalian berdoa sebelum berangkat ke sekolah? Oh ya, berdoa, berpamitan dengan orang tua? Ya, bagus. Nah, untuk selanjutnya, kita akan masuk ke tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini. Ya, tujuan pembelajaran itu anak-anak bisa lihat di papan. Ada berapa? Oh ya, ada dua tujuan pembelajaran. Yang pertama apa? Ada yang bisa membaca di depan? Ya, betul. Yang pertama itulah memahami perkembangan tradisi Hinduisme di berbagai negara di Asia. Yang kedua, siapa yang mau membaca? Oke, ayo, silahkan. Ya, betul. Menjelaskan perjalanan perkembangan Hinduisme di berbagai negara di Asia. Ya, betul. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu akan absensi dulu. Apakah semua hari ini hadir? Oh, hadir. Ya, terima kasih. Baik, Ibu akan lanjutkan ke materi selanjutnya. Nah, anak-anak bisa lihat di papan bahwasannya di papan itu ada materi tentang sejarah. Adakah yang mau membaca? Ya, silahkan. Riki? Ya, betul. Sejarah itu adalah salah satu bidang ilmu yang meneliti dan menyelidiki secara sistematis keseluruhan perkembangan masyarakat serta kemanusiaan di masa lampau serta kejadian-kejadiannya. Kemudian yang di bawahnya, perkembangan Hindu di Asia menunjukkan berbagai corak yang dipengaruhi oleh faktor sejarah, budaya, politik, dan interaksi antar bangsa sebagai proses penyebaran. Ya, betul. Agama Hindu di Asia. Ya, bagaimana? Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Bisa Ibu lanjutkan? Baik, akan Ibu lanjutkan. Yang pertama, itu akan Ibu bahas di sini perkembangan tradisi Hindu di Asia. Nah, ternyata perkembangan tradisi Hindu di Asia itu ada beberapa zaman. Nah, zaman yang pertama itu disebut apa? Ya, betul. Zaman Weda. Zaman Weda ini diperkirakan berlangsung pada tahun berapa? Ya, 2500 sebelum Masehi sampai 1500 sebelum Masehi. Nah, pada zaman ini muncul kitab suci Weda yang isinya merupakan kumpulan dari wahyu Tuhan yang Maha Esa. Bagaimana untuk materi ini? Sudah dipahami? Oke, sudah bisa Ibu lanjutkan? Ya, untuk selanjutnya itu adalah zaman Upanishad. Ada yang bisa membaca di depan. Apa itu zaman Upanishad? Ya, zaman ini lahir konsep filsafat. Di antaranya itu adalah Darsana, Itihasa, dan Purana. Ya. Nah, di sini ada perjalanan perkembangan Hinduisme di berbagai negara di Asia. Nah, perkembangannya itu dimulai dari kerajaan-kerajaan Hindu di India. Ibu akan lanjutkan ke materi berikutnya. Ya ini kedua, kerajaan agama Hindu di Vietnam. Ternyata di Vietnam ada kerajaan juga loh, Nak. Nah, di sini kerajaannya dipengaruhi oleh
budaya India dan agama Hindu juga masuk ke wilayah Vietnam pada masa kerajaan, ya betul, pada masa kerajaan Champa. Bisa dilanjutkan? Oke, Ibu lanjutkan. Nah, di sini ada beberapa kerajaan juga atau kerajaan Hindu yang sangat terkenal di Indonesia. Bisa dilanjut atau ada pertanyaan? Oke, tidak ada. Nah, Ibu akan memutarkan video supaya kalian eh, bisa membayangkan seperti apa sih perkembangan tradisi Hindu atau sejarah Hindu di Asia. Nah, anak-anak, itulah video tentang tradisi Hindu, sejarah peninggalan tradisi Hindu di Asia. Nah, untuk selanjutnya, Ibu akan membagikan LKPD. Nah, di sini ada gambar orang yang bersembahyang. Silahkan bagi diri ke dalam beberapa kelompok. Boleh berkelompok dengan siapa, teman siapa, boleh senyamannya. Senyamannya anak-anak, silakan satu kelompok itu 5 orang. Silakan bagi diri untuk mengerjakan LKPD ini. Didiskusikan, nanti hasil diskusinya anak-anak presentasikan ke depan. Ya, bisa anak-anak ada kesulitan, ya silahkan ya. Dikerjakan, didiskusikan, dibagi-bagi tugasnya. Oke, sudah selesai? Ya, sebelum presentasi, bagaimana kalau kita ice breaking dulu? Nah, Ibu akan putarkan. Ya, anak-anak, itulah tadi tarian dari Penguin Dance. Senang? Oke, senang. Sudah bersemangat lagi? Ya, tepuk tangan dulu untuk kita ya. Nah, setelah ice breaking ini, kita lanjutkan dengan presentasi. Ya, kelompok satu, silahkan. Ya, betul. Untuk presentasinya. Kita lanjutkan ke refleksi, nak. Refleksi. Nah, bagaimana pengalaman baru apa yang didapatkan dalam pembelajaran hari ini? Ya, betul. Kalian menambah wawasan baru. Ternyata tradisi Hindu itu menyebar ke Asia, terutama tentang zaman Weda, zaman Brahmana, dan zaman Upanishad. Betul. Nah, untuk eh, berikutnya, Ibu akan memberikan evaluasi. Evaluasi kita kerjakan di aplikasi Quizizz. Kemarin Ibu sudah suruh anak-anak membawa HP. Semua bawa HP? Semua senang? Senang ya? Nah, Ibu akan bagikan link Quizizz-nya. Silakan diklik, kemudian ditulis kodenya, kemudian dikerjakan soalnya yang ada di aplikasi tersebut. Siapa ini the winner-nya? Wow, winnernya adalah Melia. Tepuk tangan dulu untuk Melia. Untuk pertemuan hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, VB. Ya, silakan disimpulkan untuk pertemuan hari ini. Ya, betul. Jadi, zaman Hindu itu adalah ada 3, zaman Weda, zaman Brahmana, dan zaman Upanishad. Betul, yang lain ada? Oke, untuk pertemuan hari ini, Ibu cukupkan dan pertemuan berikutnya itu kita akan membahas pelestarian atau manfaat melestarikan peninggalan sejarah Hindu. Ya. Nah, untuk pertemuan hari ini Ibu akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Oke. Sesi pertama untuk ujian komprinya, itu ujian prayer teachingnya, udah kita akhiri Bu. Oke, kita lanjut ke sesi kedua untuk wawancara mengenai apa yang sudah Ibu pelajari selama mengikuti Loka. Ya, Pertanyaan yang pertama nih bagaimana Ibu menerapkan teori belajar tertentu dalam menyusun modul ajar agar sesuai dengan prinsip Merdeka Belajar. Bisa Ibu jelaskan dengan contoh penerapannya, Ibu? Silakan. teori belajar ya Pak. Nih, Penerapan teori belajar yang saya terapkan itu konstruktivisme Pak. Nah, teori belajar itu
pada PBL itu berpusat pada siswa. Siswa menemukan masalahnya, kemudian pada materi pembelajaran itu saya membangun pemahaman tentang materi pada siswa supaya siswa lebih paham terhadap materi yang saya jelaskan. Kemudian penerapannya itu siswa saya libatkan langsung, Pak, di dalam pembelajaran atau dari dalam tugas, dan pada akhirnya itu nanti ada presentasi seperti itu. Iya, berarti pakai teori belajar konstruktivisme, Bu. Nih. Ya, Pak. Iya. Dari kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Bu. Nih. Jadi Ya. bagaimana caranya Ibu merumuskan TP dan ATP dalam mengembangkan modul ajar agar sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan kurikulum yang berlaku. TP, tujuan pembelajaran, dan ATP, Pak. Iya. Pertama itu yang saya ketahui kita harus tahu dulu fasenya, Pak. Kalau saya di SMP itu fase D. Fase D saya mengajar di kelas 9. Jadi materi ini itu masuk ke elemennya itu adalah elemen sejarah, Pak. Elemen sejarah, kemudian capaian pembelajaran itu adalah perkembangan tradisi Hindu, Pak. Kemudian setelah itu baru saya tentukan tujuan pembelajarannya. Nah, tadi itu saya menyampaikan dua tujuan pembelajaran, yaitu bagaimana siswa memahami eh, perjalanan perkembangan tradisi Hindu di Asia. Kemudian yang kedua itu siswa bisa menjelaskan setelah mendengarkan penjelasan materi, siswa bisa menjelaskan bagaimana perjalanan tradisi Hindu di Asia. Gitu, Pak. Berarti dari fasenya Ibu sudah jelaskan, sudah bagus kayak dari bertahap, dari fase, elemen, sampai CP nih ke itulah tahap-tahapan sampai ke tujuan pembelajaran. Oke, Pak. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Ibu nggih. Jadi bagaimana Ibu memilih dan mengembangkan materi ajar, metodenya, media pembelajaran, dan LKPD-nya supaya mampu mendorong peserta didik dapat mengambil keputusan secara mandiri dalam proses pembelajaran. Eh, Kalau materi ajar itu saya kembangkan itu tambahannya saya mencari di YouTube, Pak, seperti tadi. Saya tambahkan video-video yang mungkin bisa menambah wawasan siswa dan bisa menambah oh ternyata begini tradisi Hindu atau sejarah Hindu kita atau agama kita. Jadi kebetulan tadi saya menemukan video yang memang sesuai dengan materi saya, Pak. Kebetulan dan itu saya gunakan supaya anak-anak itu bisa lebih semangat lagi. Untuk metodenya saya pakai pertama ceramah dulu, Pak. Setelah itu, setelah ceramah, saya diskusi dengan siswa apabila ada materi yang mungkin belum siswa pahami dan saya bisa jelaskan kembali sampai siswa bersangkutan itu paham. Kemudian untuk LKPD-nya seperti tadi saya berikan pertanyaan yang nanti bisa didiskusikan dengan kelompok siswa itu beserta gambarnya, Pak. Jadi anak-anak bisa melihat dan bisa berimajinasi dan bisa mencari jawaban dari gambar dan pertanyaan yang saya berikan. Kalau saya lihat tadi medianya Nike kan Ibu ada video, nggih. Videonya Nike Ya, buat sendiri atau ngambil langsung dari YouTube Nike, Bu? Sebenarnya maaf, Pak, saya itu kalau IT agak kurang, jadi saya mengambil di YouTube. Beruntungnya ada materi yang sama, Pak. Jadi saya manfaatkan itu. Dari tadi kan kita sudah mengembangkan tentang materi ajar. Sekarang yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana Ibu tahu bahwa materi ajar yang Ibu berikan Nike sudah mencapai tujuan pembelajaran yang sudah Ibu rancang? Begini, Pak, tadi
mungkin pada saat evaluasi, Pak ya. Jadi saya bisa lihat dari hasil evaluasi. Saya buat evaluasinya semenarik mungkin, Pak. Kebetulan saya gunakan Quizzes, jadi karena anak-anak zaman sekarang itu sudah mengenal perkembangan teknologi, jadi saya gunakan supaya anak-anak itu lebih antusias. Jadi kalau saya masih menggunakan tes tulis, anak-anak tuh kadang tidak membaca soalnya, Pak. Karena Ya, mungkin karena sudah biasa seperti itu dari SD, Pak ya. Jadi saya gunakan kuisis, saya pelajari membuat kuisisnya, saya buat soal di sana. Nah, pada saat akhir eh, evaluasi di kuisis itu kan ada tampilan winner gitu ya, Pak ya. Oh, siapa yang nilai paling tinggi. Nah, itu anak-anak jadi antusias. Nah, dari nilai itu saya tahu apakah tujuan pembelajaran itu tercapai apa tidak. Jadi dari sana, Pak. sekarang saya ingin lanjut, Bu Nggih. Jadi Ya, Pak. bagaimana cara Ibu mengetahui gaya belajar dari peserta didiknya serta penerapannya, menerapkan hasilnya tersebut digunakan dalam merancang pembelajaran yang lebih efektif. Saya awal itu kalau kurikulum Merdeka itu melaksanakan asesmen awal dulu, Pak, supaya kita tahu latar belakang siswa saya seperti apa dulu, Pak, dari mungkin faktor keluarga, kemudian kehidupannya, keadaan siswa, bagaimana. Setelah itu saya baru bisa menentukan, Pak. Jadi saya menyesuaikan itu dulu. Merancang bagaimana pembelajaran itu menyenangkan. Dia happy belajar agama. Saya juga tahu keadaan mereka. Jadi setiap hari saya pendekatan dengan siswa saya satu persatu, Pak. Kebetulan kelas 9 saya mengajar semua dari 9A sampai 9 I. Kita lanjut, Ibu Nggih. Eh, Ya, Pak. Kita masuk ke proyek P5, Bu Nggih. Jadi bagaimana Ibu menyusun modul proyek yang sesuai dengan konteks P5 dan prinsip Merdeka Belajar, serta bagaimana profil tersebut sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya, Bu. Kalau untuk modul P5 di sekolah saya itu awalnya kerja tim, Pak. Kerja tim. Jadi kami ini kurikulum itu melakukan workshop tentang pengenalan awal tentang modul P5 karena itu kan baru pertama kali, Pak ya. Kemudian kita juga belum begitu paham tentang P5 itu seperti apa. Jadi setelah itu kita merancang yang sesuai dengan kemampuan siswa kita. Membuat eco break, Pak. Eco break itu berhasil, lumayan berhasil, sudah ada membuat sekolah, nama sekolah dari Ecobrik itu seperti beton, Pak, tapi isinya Ecobrik. Nah, sekarang itu saya merancang P5 itu hidup berkelanjutan dengan membuat lukisan dari sampah. Kenapa saya buat lukisan dari sampah? Itu siswa saya banyak yang bisa sketsa gambar, Pak. Sketsa, kemudian banyak yang suka tentang seni, seni gambar. Jadi biasanya kan kalau gambar itu pakai hmm, pensil warna, pewarna, Pak ya. Jadi saya arahkan Betul. menggunakan sampah. Jadi sampahnya itu dipotong-potong, kemudian ditempel-tempel. Dan mereka antusias, Pak. Antusias, jadi saat mereka istirahat, habis makan, sampahnya dia kumpulkan, kemudian dicuci, dijemur, baru dibuat proyeknya. Dan itu proyeknya berkelompok, Pak. Jadi mereka hanya membeli lem saja. Kalau buku gambar itu saya kasih, Pak. Kalau buku gambarnya saya kasih buku gambar. Soalnya saya tahu keadaan siswa saya itu seperti apa, seperti itu. Kemudian untuk dimensinya itu saya pakai beriman dan bertakwa. Kemudian berkebinekaan global. Kenapa berkebinekaan global? Karena sekolah saya itu banyak agama lain, Pak, selain Hindu. Ada Islam, Kristen, dan Buddha. Jadi, bagaimana mereka bisa berbaur ke dalam agama berbeda dari mereka. Kemudian bernalar kritis, mereka saya biarkan membuat ide. Saya hanya memberikan contoh, Pak. Kemudian saya bebaskan, kalaupun anak-anak punya ide lain,
silahkan buat sesuai ide. Apapun bisa dituangkan dari proyek P5 ini. Itu awalnya mereka mengenali sampah dulu, Pak. Mengenali sampah, membuat poster dulu, menjelaskan posternya seperti apa. Kemudian di aksi berikutnya, karena itu jangka panjang ya, Pak ya, lumayan 1 bulan harus selesai. Jadi berikutnya baru dia cicil lagi membuat lukisan wajah setiap ada P5. Itu P5-nya tiap hari Jumat, Pak. Oke. Kita lanjut Bu untuk P5 sudah selesai. Oh, untuk PTK sekarang Ibu. PTK proposal PTK kemarin Ibu mengambil judul napi. Ini Pak, kebetulan saya baru pertama kali PTK Pak ya, jadi saya banyak dibimbing oleh Bu Chandra. Itu pun judulnya sesuai persetujuan beliau Pak sebenarnya. Kemudian saya awalnya mau mengambil PBL Pak, tapi karena sudah sama dengan yang lain, jadi diubah sama ibunya. Saya mengambil penerapan model pembelajaran PJBL untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 9C di SMP Negeri 4 Negara tahun pelajaran 2024-2025. Kenapa saya ambil itu? Karena permasalahannya di kelas 9C itu hasil belajarnya rendah, rendah di sana. Jadi kalau saya memberikan ceramah, dia mereka itu bosan, bosan tidak memperhatikan saya seolah-olah itu nggak penting pelajaran agama. Tapi kalau saya berikan project kemudian mereka mengerjakannya berkelompok, mereka semangat, Pak. Karena pada saat pulang sekolah, mereka bisa mengerjakan itu. Jadi bisa kumpul dengan teman-temannya, tugas selesai, seperti itu, Pak. Anak-anak saya seperti itu. Berarti permasalahannya sudah jelas mungkin karena di 9C yang kurang nilainya. Oke. Yang Ya, menjadi pertanyaan saya berikutnya itu eh, dari permasalahan itu Ibu mengambil rumusan masalahnya apa dan hipotesis tindakannya apa, Bu? rumusan masalah itu untuk mengetahui hasil belajar siswa di kelas 9C, Pak. Hasil belajar agama Hindu di eh, 9C. Jadi saya itu ingin di 9C itu hasil belajarnya lebih bagus, Pak. Soalnya di sana selalu di bawah KKM. Ya, selalu di bawah KKM. Dari kelas 7 saya tahu itu karena pernah mengajar mereka waktu kelas 7. Nah, di kelas 9 waktu beberapa bulan sebelumnya saya juga memberikan evaluasi, tapi hasilnya tetap sama dan siswanya itu saja, Pak. Jadi tidak ada perubahan. Jadi saya mengambil PTK di kelas. KKM apa KKTP, Bu? Kalau dulu KKM ya, Pak. Kalau sekarang Oke. KKTP. Oh, karena pakai nilainya masih pakai nilai yang terakhir, gitu, nilai yang lama, gitu. Oke, Pak. Kalau dari kajian teorinya, Ibu menggunakan teori NAPI untuk Itu permasalahannya ini. teori behavioristik, Pak. Di Sama berarti. sana penerapannya terstruktur tapi fleksibel, berpusat pada siswa seperti itu. Kalau metode penelitiannya, ingat Ibu menggunakan metode penelitian apa? Yang dulu itu PBL, Pak. Itu kan modelnya, Bu, model pembelajarannya. Kalau ini metodenya, cara Ibu menyelesaikannya. Apakah Ibu menggunakan PTK kuantitatif atau Ya, PTK kualitatif? kuantitatif, Pak. Kuantitatif. Ya, kuantitatif. Saya memberikan tes, Pak. Ya, Nggih, Bu. Ya, itu untuk PTK-nya nih, kita lanjut untuk sloka sekarang, Bu. ya. Coba Ibu lantunkan Puja Trisandya bait kelima beserta isi artinya, Bu. Silakan. Bait kelima beserta adik. Om Kesama Swama Mahadewa Sarwa Prani Hitangkaram Mamusja Sarwa Papebya Palaya Swasada Siwa, yang artinya ampunilah hamba Om Yang Widi, penyelamat segala makhluk. Lepaskanlah kiranya hamba dari segala kenestapaan, kepapaan, dan tuntunlah hamba
Selamatkan dan lindungilah hamba, oh yang. Ibu, jadi dengan Nike soal pertanyaan yang terakhir, maka selesai Niki nggih untuk ujian komprehensifnya. Semoga apa yang ibu nilai ya, yang ibu harapkan sesuai dengan harapan dan moga-moga semua bisa lulus Bu nggih. Ampura Pak, Nggih. tidak sesuai jawabannya mungkin. Mungkin ada beberapa yang belum terjawab, tapi yang lainnya sudah dapat dijawab dengan baik nih Ibu. Nggih, dengan Terima Niki, kasih Bapak. nggih sama-sama Terima Ibu, kasih banyak. dengan Niki, tiang tutup untuk ujian komprinya, tiang sinep untuk pramusanti. Om Om Santi, 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 Santi. Santi.